Pak Irus, Mama lagi ngajar. Kecilin suaranya. Nanti kan direkam. Nah, dari situ nanti kalian ulang lagi untuk latihannya ya. Karena kalau waktu segini tuh buat latihan nggak cukup. Oke, sip. Oke, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai. Iya, kita akan mulai materi mengenai ukuran penyebaran dan variabilitas ya. Izin share screen. Oke. Ya, apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah tampak, oke. Dah. Nah, ukuran penyebaran atau variabilitas ini, ini ukuran salah ya. Maaf, ini masih yang lama ya. Kita yang ukuran penyebaran data yang ini. Ya, sudah tampak? Sudah tampak ya? Ya, sudah udah, kelihatan? Bu. Sudah kelihatan ya? Nah, ini yang slide yang benar nih. Tadi itu yang slide kemarin ya. Nah, ukuran penyebaran atau variabilitas ini digunakan untuk menggambarkan ya bagaimana menyebarnya atau berpencarnya data. Kalau kemarin kita belajar mengenai ukuran pemusatan, jadi kita belajar bagaimana data itu memusat. Berarti kita ngerti nanti yang namanya mean kemarin ya, median, modus itu tuh data yang memusat gitu kan. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana data itu berpencar gitu. Nah, beberapa ukuran penyebaran ya atau variabilitas yang dikenal atau kita akan pelajari nanti kita belajar tentang yang namanya rentang ya atau yang disebut juga range ya. Kemudian kita belajar tentang rentang antar kuartil. Kemudian kita juga belajar tentang simpangan kuartil. Kemudian kita belajar tentang rata-rata simpangan ya. Simpangan baku. Kita juga belajar tentang koefisien variansi gitu ya. Nah, seperti biasa kemarin kita ingat ya, data itu dibagi menjadi dua, ada data tunggal dan ada data kelompok. Ya, nah kita akan masuk satu-satu dulu. Kita masuk dari yang pertama yaitu data tunggal. Katakanlah kita punya data ini nih, data hasil ujian statistik gitu ya. Skalanya 0 sampai 10 gitu ya. Nilai kuis gitu kan dari berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 11. Ya. Yang pertama adalah kita mencari range. Nah, range atau rentang atau jarak ya, nama lainnya juga ada range, nyebutnya juga rentang, nyebut juga jarak. Itu adalah selisih dari data terbesar, kita kasih simbol DB. DB besar itu ya, dari kata besar. Dan data terkecil kita simbolkan dengan DK, K itu dari kecil. Maka range atau R sama dengan DB dikurang DK. Dari data ini data belum diurutkan ya. Namun kita bisa kenali yang namanya range-nya. Range-nya berarti data terbesarnya 9 ya kan? Data terkecilnya 4. Berarti range-nya 5. Gampang ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan rentang antar kuartil. Nah, kalau tadi kita bicara rentang itu namanya rentang berarti kan selisih ya, besar kurang kecil. Rentang antar kuartil juga namanya juga selisih, tapi selisihnya di kuartil. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk mencari kuartil untuk data tunggal dan data kelompok. Kita ingatkan lagi bagaimana cara mencari kuartil. Kuartil itu data dibagi menjadi 4 bagian sama besar, sama banyak. Gitu kan? Nah, untuk mengetahui kuartil, data tuh harus diurutkan dulu. Gitu. Jadi data nggak bisa kalau nggak diurutkan ya untuk mencari kuartil. Maka selanjutnya data yang tadi harus dalam bentuk data yang sudah terurut ya. Jadi yang 97655647887 diurutkan menjadi 45566777889 ya kan. Nah, karena ini datanya 11, mudah sekali untuk data ganjil untuk mencari kuartilnya. Kemarin sudah diajarkan juga ya. Bagaimana caranya? Cari dulu Q2 gitu kan. Masih ingat kan kemarin kita belajar tentang kuartil. Jadi karena datanya 11, ya kan? Data 11 berarti data ganjil. 11 tambah 1, 12 bagi 2, 6. Berarti data ke-6. Data Q2-nya atau data tengahnya atau mediannya itu adalah data ke-6. Kita hitung data ke-6. Mana data ke-6? Ini mouse-nya nggak kelihatan ya? Bergerak-gerak ya? Mouse-nya kelihatan, Bu, ini. kelihatan.
Udah kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih data ke-6. Ini Q2-nya. Selanjutnya potong kan? Dipotong, ditutup, set, ditutup, ini tutup, sisanya ini nih. Ya kan? 4, 5, 5, 6, 6, tengah-tengahnya 5. Kemudian tutup ini, sisanya ini, set, tengah-tengahnya 8. Berarti Q1 dan Q3-nya dapat Q1-nya 5 dan Q3-nya 8. Yang kita butuhkan untuk mencari rentang antar kuartil itu adalah Q3 dan Q1. Q2-nya nggak dibutuhkan. Berarti 8 dikurangin 5, dapatnya 3. Mudah kok. Kemudian selanjutnya adalah simpangan kuartil. SQ atau rentang semi antar kuartil nama lainnya sih. Ya. Jadi rentang semi antar kuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari rentang antar kuartil yang tadi. Jadi setengah dari 3. Gampang ya, setengah dari 3 adalah 1,5. Nah, kemudian yang keempat adalah rata-rata simpangan atau simpangan rata-rata. Jadi banyak versi buku ya untuk istilah-istilah itu, jadi jangan kalian bingung. Kalau kalian tuh paham ya, esensinya, maknanya, filosofinya, nggak akan bingung dengan simbol-simbol. Jadi banyak yang mengatakan rata-rata simpangan, ada juga yang menyebutkan juga simpangan rata-rata. Ya, nggak apa-apa, tapi esensinya sama ya. Nah, rata-rata simpangan itu adalah jumlah harga mutlak dari jarak setiap data dari rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data. Jadi dari data dia dikurangin sama rata-ratanya gitu. Jadi jarak antara data dengan rata-ratanya. Berarti data itu X, rata-ratanya X bar. Nah, perkenalan, ini namanya X bar. Kemarin kita belajar tentang min. Simbolnya min juga adalah X bar. Ini berarti rata-rata. Min kan rata-rata. Jadi rumusnya RS atau rata-rata simpangan adalah sigma. Sigma ini artinya jumlahan. Artinya namanya kalau udah sigma ini, kamu datanya ini kamu jalanin dari yang data pertama sampai data terakhir. Simbol sigma itu hakikatnya seperti itu. Tidak cuma di satu data ini. Jadi dijalanin dari sini sampai sini. Nanti kamu akan banyak ketemu notasi sigma. Nah, karena dia harga mutlak, berarti simbol harga mutlak nih yang kayak gini nih, siku tegak ini nih, garis 2 tegak seperti pagar ini namanya harga mutlak. XI dikurang X bar per N. N adalah banyak data. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, untuk mencari RS, langkah awalnya adalah kita cari dulu X bar atau X rata-rata, ya, atau minnya. Bagaimana caranya? Berarti gampang, kita jumlahkan aja seluruhnya. Ya, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, jumlahin, bagi 11, jebret, dapatnya 6,55. Silakan nanti gunakan Excel ya. Selanjutnya nanti kita akan banyak pakai Excel. Nah, kemudian ya, untuk mencari rata-rata simpangan, berarti kita tinggal mengharga mutlakkan. Perhatikan. Berarti dari sini 4 dikurangin sama 6,55. Nah, sejatinya kan 4 itu 6,55 negatif kan. Nah, karena kita mutlakkan, berarti kita ambil positifnya. Begitu. Jadi 4,655 dikurangin berapa hasilnya? Berarti 2,55. Seperti itu ya. Gitu ya. Nah, ini kenapa 2? Karena 5-nya ada 2 gitu. Dia sudah berfrekuensi ya, walaupun data tunggal tapi dia sudah berfrekuensi karena ada data-data yang sering muncul lebih dari sekali gitu ya. Terus ditambah 2, kenapa 2? Karena 5-nya 2, 5 dikurangi 6,55, 6,55 itu adalah X bar. Ditambah 2, kenapa 2 lagi Bu? Karena 6-nya ada 2 ya. Ditambah 3, dalam harga mutlak 7 kurang 6,55, kenapa 3 Bu? Karena 7-nya 3. Ditambah 2 kali 8 dikurang 6,55 karena 8-nya ada 2 dan ditambah dalam harga mutlak 9 dikurang 6,55. Dapatnya 11. Ya, per 11 dapatnya 1,233. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal ini, tapi nanti ya, saya akan jelaskan teorinya dulu. Nanti kita akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan Excel. Saya lanjutkan aja. Kemudian nomor 5 adalah standar deviasi atau simpangan deviation of standard ya, sama bahasa Indonesia standar deviasi atau simpangan baku itu sama ya. Jadi nama lainnya banyak tuh, ada standard of deviation, deviation standard, ada simpangan baku, itu sama, namanya sama, alias gitu ya.
Nah, dirumuskan sebagai akar dari ragam atau varians. Varians itu artinya nama lainnya Indonesia namanya ragam. Ya, varian itu nama lainnya ragam. Berarti kalau dia akar dari ragam, cari dulu ragam. Begitu ya. Jadi jangan cari simpangan bakunya dulu, karena simpangan baku dapatnya dari ragam. Jadi ketemu ragam dulu, makanya ini harusnya ganti nih, bukan standar deviasi atau ST, jadi harusnya varians atau ragam dan standar deviasi. Karena ketemu dulu ragam, baru ketemu dulu standar deviasi. Nah, dari sini ya, nah kita nanti ketika mencari ragam dan varians, ragam atau varian atau dan standar deviasi, kita harus jelaskan dulu ini datanya data populasi atau data sampel, ya. Kalau tidak ada informasi, ya, tidak ada informasi dari si pembuat soal, anggap saja itu datanya populasi. Paham? Ya. Jadi kalau misalnya disebutkan dia populasi, berarti rumusnya nanti pakai ini, ya. Ini bacanya adalah sigma, perhatikan. Aduh, muter. Mana itu saya? Mau saya kok nggak kelihatan ya? Nah, ini dia. Nih ya, perhatikan ini bacanya nih. Ya. Ini bacanya sigma kuadrat ya. Sama-sama sigma ya, tapi ini namanya sigma juga nyebutnya. Ya. Atau orang nyebutnya tau, bolehlah tau kuadrat. Ya. Bolehlah pakai tau. Tau kuadrat sama dengan 1/n kali sigma I dari 1 sampai N dikali XI dikurangi X bar kuadrat, ya. Atau tau kuadrat sama dengan 1/n kali sigma I dari 1 sampai N dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat. Ini untuk data tunggalnya, ya. Untuk populasi. Jadi kalau populasi bedanya dengan sampel, tahu kan? Kamu tahu kan populasi dan sampel, apa bedanya? Udah pernah dibahas kan ya, kalau nggak salah. Tapi logika itu pasti kalian sudah tahu. Yang namanya populasi adalah seluruh dari objek yang kita teliti. Gitu. Kalau bicara tentang kalian itu adalah populasi, berarti kelas ini adalah seluruhnya. Jumlahnya berapa? Misalnya katakan 20 gitu kan. Berarti populasi ada 20 gitu. Kalau saya mau ambil sampel, berarti sebagian dari sampel, katakan sampel mahasiswa laki-laki, dan sebagian gitu kan. Nah, itu sampel. Nah, kalau misalnya dikatakan dia sampel, berarti nanti ragam atau variannya rumusnya adalah S kuadrat. S kuadrat itu sama dengan sigma 1 sampai M. Ini nggak usah takut ya. Ini kok N, sini M, nggak apa-apa. Namanya juga simbol, bebas-bebas aja dia mau pengen nyebutkan apa gitu kan. Nah, jadi ini adalah M itu berarti data terakhir atau jumlah dari sampel ya. Ya, dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. Nah, kalau ini dikatakan misalnya sampel, berarti nanti harus dikurangin 1 untuk N-1-nya atau penyebutnya. Oke. Per-nya harus M-1 kalau disebutkan dia sampel. Tapi sekali lagi ya, saya informasikan kalau dia tidak pernah disebutkan, soal itu tidak disebutkan, anggap aja populasi. Nah, kemudian yang tadi, data yang tadi kan datanya data ini nih. Nih, data ini 455. Nah, ini datanya 4556677778889. Berarti variansnya adalah ya karena ini dianggap populasi ya. Tau kuadrat sama dengan dalam kurung 4 dikurangin rata-ratanya 6,55 kuadrat karena memang harus dikuadratkan ditambah 2 dalam kurung 5 dikurangi 6,55 kuadrat. Kenapa 2 Bu? Karena 5-nya ada 2. Ya, ditambah 2 dalam kurung 6 kurangi 6,55 kuadrat. Kenapa Bu 2 Bu? Karena 6-nya ada 2. Begitu. 7 sebentar ya anak saya nih. Oke, maaf ya. Terus kemudian 7-nya ada 3 kali dalam kurung 7 dikurang 6,55 kuadrat, tambah 8, sorry, nah ini harusnya 2, nih 8-nya ya, kan 2 ya, ini kurang aja, kurang 2 ya, tambahin 2 aja nanti, kemudian ditambah 9, kemudian nanti kita hitung. Nah, kita hitung menggunakan Excel nanti ya, nanti kita ada sesi untuk menghitung. Oke, terus kemudian selanjutnya adalah koefisien keragaman.
Nah, kemudian yang keberapa ini ya, keenam, itu adalah koefisien keragaman ya. Nah, koefisien keragaman adalah membandingkan persebaran dari dua buah data yang sejenis atau lebih. Jadi kita bandingin kalau ada data beberapa data gitu ya, kita mau pengen bandingin pakai yang namanya koefisien keragaman gitu ya. Rumusnya adalah V sama dengan simpangan baku. Nah, tadi kita belajar simpangan baku ya. Simpangan baku itu standar deviasi dibagi rataan hitung. Rataan hitung ya rata-rata gitu, X bar kali 100%. Itu rumusnya untuk koefisien keragaman. Nah, kalau datanya ini seperti ini A, B, dan C gitu, artinya kita masing-masingnya harus cari dulu rata-rata dari A gitu kan. Kemudian kita cari simpangan baku dari A gitu. Kemudian data B cari rata-ratanya B, kemudian simpangan baku B. Data C cari rata-ratanya C, kemudian simpangan baku C ya. Nah, dari sini didapatkan koefisien keragaman untuk A itu adalah SA dibagi X bar dikalikan A dikali 100%, dapatnya 20,79 per 55. Kenapa? Karena XA-nya adalah XA barnya adalah 55. Kali 100% dapat 37,8. Kemudian yang XB-nya ya, XB-nya juga rata-ratanya 55 dikalikan SB sama dengan 22,69. VB-nya koefisien keragaman B-nya dapatnya adalah SB per X bar. B dikali 100% dapatnya adalah 22,69 per 55 kali 100% dapatnya 41,3%. Kemudian untuk data yang C, X bar rata-ratanya dapatnya adalah 55, SC-nya juga adalah 9,05. Ya. Kemudian VC-nya adalah SC dibagi X bar C dikali 100% dapatnya 9,0504 per 55 kali 100%. Nah, sebenarnya untuk koefisien keragaman ini kita kadang kan ngelihat, Bu, ini kok tiga-tiganya ini kan tiga-tiganya ini memiliki rata-rata yang sama, yaitu 55 gitu. Data A, data B, data C itu memiliki rata-rata yang data-data yang maksudnya apa ya? Yang sama memiliki rata-ratanya. Nah, kita pengen tahu sebenarnya Bu dari data ini ya, data mana sih yang baik? Nah, jangan salah ya, yang namanya data yang baik adalah data yang benar-benar kita cari ya gitu. Jadi definisi data baik itu gitu. Data yang jujur apa adanya itu data yang baik gitu sebenarnya. Daripada kelihatannya bagus gitu, tapi dikarang-karang. Nah, tapi ya dari berbagai data yang baik ya, data yang sebenarnya bisa kita arahkan untuk pemodelan, ya, untuk regresi, nanti kita bicara regresi, untuk uji hipotesis di mana data-data tersebut bisa kita cari pengaruhnya satu dengan yang lain. Itulah data-data yang sebenarnya yang seperti apa sih? Yaitu data-data saya mau tanya, kira-kira data-data yang seperti apa? Yang S-nya kecil atau S-nya yang besar? Saya mau tanya. S yang besar atau S yang kecil. Nah, perhatikan di sini nih, S yang besarnya itu kan SA-nya itu 20,79. Ini SB-nya 22,69 ya. SC-nya adalah 9,04 gitu ya. 9,04. Nah, dari sini yang paling kecil kan data yang SC. Tuh, data yang C itu paling kecil S-nya ya. Kenapa? Kamu lihat di sini coba. Ini kan ratanya kan ajak aja di kisaran 40 sampai 60 ya data-data ini. Sedangkan data A ini dia kalau yang bawah tuh jauh banget 10 ya. Data yang B juga simpangannya jauh antara data terbesar sama data terkecil. Nah, sebenarnya dari sini kita kasat mata sudah ngelihat nih. Selisihnya aja data terbesar sama terkecil yang C itu kecil ya kan dibandingin data A sama data B. Ini sebenarnya data yang baik adalah data yang C ya. Lepas dari data itu data yang benar ya untuk diambil benar-benar ya, tapi data C itu ada data yang bagus kalau kita ambil pemodelan gitu ya. Nah, kalau kita bisa dilihat dari nilai koefisien keragamannya, ternyata koefisien keragaman di sini kan VB-nya kan paling VB-nya 41,3 itu paling besar, justru malah VB itu paling kecil, paling jelek datanya. Data yang B ini data yang jelek. Selanjutnya disusul sama data A, ya, dan selanjutnya yang paling bagus ada data C, karena dia koefisien keragamannya yang paling kecil. Ya, itu kita bicara tentang data tunggal. Nah, sebelum kita masuk ke data kelompok, sekalian aja di Excel deh bareng-bareng deh. Kita langsung aja ke data kelompok biar nanti ngitung Excelnya bareng-bareng ya. Saya jelasin dulu data kelompok ya.
Nah, kalau kita bicara data kelompok, sekali lagi berarti kita bicara mengenai data yang memiliki distribusi frekuensi, ya kan? Kita udah belajar kemarin untuk membuat data, ya. Tabel distribusi frekuensi kita juga sudah belajar. Nah, sekarang bagaimana cara mencari range untuk data kelompok? Gampang sekali. Jadi tinggal kita kurangi aja data terbesar dikurangi data terkecil. Bu, kenapa, Bu? Kan data terbesarnya 92, Bu, di sini. Ya kan? Data terkecilnya oke lah 45, tapi kan 92, Bu, di sini. Sebelum kita masukin data ke interval data, kita kan punya data mentah, gitu ya. Data yang ada 100 ini, data mentah kan ada tuh. Kemarin kita udah belajar kan mengenai distribusi frekuensi. Nah, ternyata dari situ data tertingginya memang adalah 90, ya kan. Dan di sini kan karena kita bentuknya interval, kita nggak kelihatan nih 90-nya. Karena dia kan masuk dalam interval 87 sampai 92. Gitu ya. Tapi bisa dipastikan dia tuh 90 ini sebenarnya. Ya, karena frekuensinya cuma 1. Gitu. Jadi kita cek lagi, cek dan recheck lagi data mentahnya ya. Oke, untuk range selesai. Untuk yang kedua adalah untuk rentang antar kuartil. Ya. Nah, karena rentang antar, wah ini salah nih. Ini harusnya nih nggak pakai ini. Nah, ini udah kita bicaranya sudah data kelompok. Ini nggak pakai ini. Data kelompok. Sekalian dibenerin. Nah, gitu ya. Nah, karena dia adalah data kelompok, berarti kan rumusnya rentang antar kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1. Nah, rumusnya apa? Datanya data ini yang tadi, kita cari Q3 dikurangi Q1. Ini kan sebenarnya data kuliah kemarin, kuliah pertemuan ketiga, di mana kita udah cari Q3 dan Q1. Nah, ini dia Q3 dan Q1. Q3-nya adalah 74,11. Kemarin saya sudah ajarkan. Dan Q1-nya adalah 64,3. Ya. Jadi kita harus cari lagi nilai ini. Sehingga kita dapatkan ya RAQ itu kan 9,81 tadi kan. Bagi aja 2 atau dikali setengah adalah 4,905 ya. Itu terus lanjut. Rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan rumusnya tadi kita sudah belajar untuk data tunggal. Untuk data kelompok berarti tinggal dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. Nah, nanti kita akan coba dengan Excel ya. Hasilnya didapatkan adalah 628,56 per 100. Rumusnya RS itu adalah sigma FI dikali harga mutak XI dikurang X bar per N. Ya, nanti kita akan belajar dengan menggunakan Excel. Kita lanjutkan aja dulu teorinya. Kemudian ini ya, untuk yang standar deviasi dan varians ya untuk data kelompok sama ya. Sama sebenarnya dengan data tunggal, cuma tinggal dikalikan FI. Kenapa? Karena dia sudah melibatkan frekuensi. Jadi rumusnya adalah tau kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma I dari 1 sama dengan N. FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat untuk populasi. Sedangkan untuk sampel, itu rumusnya adalah pakai S. Kalau dia sampel, dia pakai S. S kuadrat sama dengan sigma I dari 1 sampai N, FI dikali XI dikurangin X bar kuadrat per, ingat, dia harus dikurangi 1, M-1, gitu ya, kalau dia sampel. Nah, sedangkan untuk mencari standar deviasi atau simpangan baku, berarti tinggal kita akarin aja ragam atau varians ini. Jadi rumusnya itu sebenarnya cuma rumus ragam, tinggal kamu akarkan aja untuk mencari standar deviasi. Nah, ini hasilnya ini. Yang nanti kita akan coba cek, kita hitung secara manual dengan menggunakan Excel. Ya. Oke, selanjutnya ini latihannya, ya. Seperti biasa, ya. Waktunya 1 minggu, ya. Silakan dikerjakan, ya. Tidak mungkin bisa menguasai materi ini jika tidak belajar, tidak berlatih, ya. Jadi, bagi siapa yang mau pengen nilainya bagus, mudah sekali ya untuk kuliahnya Bu Silvana. Rajin saja mengerjakan itu, latihan-latihannya semua. Ya, dan kuis itu akan Ibu rekap sebagai penambah nilai kalian jika kalian fail. Ini ada 5 soal. Soal pertama ini ya diketahui data 89896754194 disuruh mencari range RAQ, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Kemudian yang kedua adalah 100
112 dan seterusnya ini ya sampai 201 disuruh mencari range RAQ, simpangan rata QWERTY, simpangan rata ragam dan simpangan bakunya. Kemudian nomor 3 adalah disuruh mencari, nih datanya sudah bentuknya begini, sudah bentuknya kayak data kelompok ya. Nomor 3, tapi tidak ada range-nya nih nomor 3 ya, gitu. Dia masih data tunggal ya, tapi dia sudah berfrekuensi gitu. Disuruh mencari jarak itu range ya. Simpangan rata ragam, simpangan bakunya. Kemudian nomor 4, nih sudah bentuknya adalah data kelompok ya. Silakan dikerjakan, cari jarak, simpangan rata ragam, dan simpangan bakunya. Nomor 5 adalah ini, ya. Jadi ada 2 data kelompok dan ada 3 data data tunggal. Nah, sekarang kita coba kerjakan mulai dari sini ya. Hitung-hitungannya kita kerjakan dari sini ya. Iya, dari sini. Yuk, kita kerjakan. Kita stop share. Bentar, Ibu akan cari Excel dulu. Excel ya. Ini Excel. Apakah kalian sudah lihat layarnya? Apa sekarang? Kalian lihat layarnya apa nih? Excel, Bu. Udah di Excel kan? Oke. Oke, kita coba ya data yang tadi ya. Tadi 4. Kita copy aja dah. Kita copy aja ya. Ini ya datanya. Tuh, kita copy. Atau enaknya kita screenshot aja. Print screen. Ada copy print screen. Jadi rumusan ya. Oke. Ya, kita potong. Ini ya. Nah, kita tulis sini. Ini kan 4, ya kan? Kemudian 5. Nah, karena dia sudah lebih dari 1, jadi saya bikin nih frekuensinya. Jadi saya kasih di F. F ini X, ya. X. Ini datanya mau saya send. Kemudian saya bikin table. Oke, kan enak. 4-nya 1, 5-nya 2, ya kan? 6-nya 2. 6-nya 2, ya kan? Terus 7-nya 3. 7-nya 3 dan 8-nya 2. Dan 9-nya 1. Ya. Nah, dari sini kelebihannya ini kita hapus saja tabelnya. Oke, tinggal ini ya. Nah, setelah ini kan kita harus tahu dulu yang namanya, karena rumusnya kan kita ingin mencari, kita mencari bukan yang ini, kita sebenarnya ingin mencari simpangan rata-rata. Yang ini dulu nih. Nih yang ini dulu. Kita print screen aja dulu. Atau ini aja. Ini saya pakai aja rumusnya. Nah, ya. Nah, ini rumusnya, ya kan? XI dikurang X bar. Berarti kita harus tahu dulu rata-rata kan. Cara mencari rata-rata kemarin sudah diajarin kan. XI dikalikan VXI dikali VI. Nah, gitu ya. Kalikan aja. Ini kali ini. Ini kali ini. Ya kan? Nah, selanjutnya nanti tinggal tarik aja. Karena nanti dia otomatis dia akan dikalikan masing-masing. Gitu kan. Sorry. Oh, no. Enggak, dia enggak mau. Bener ya? Iya, bener. Oke, dah. Terus kemudian kita sama dengan kan, kemudian kita sum. Boleh sum, boleh average, sama aja. Mau cepet, ya average. Tapi saya pengen lihat jumlahnya.
Nah, habis itu nih sumnya ya. Nah, baru itu kita bagi aja. Datanya kan 11 tuh. Nah, selesai. 6,55. Tadi kan 6,55 ya. Ini saya buletin ya. Nah, sekarang dari sini kita nanti akan kurangin ya. Kita akan kurangin XI-nya ini dikurangin 6,55 gitu ya. Nah, kalau nggak pakai harga mutlak pasti ada negatifnya kan, gitu. Nah, sekarang kita mutlakkan di sini sebelahnya lagi kita mutlakkan. Kita tulis ABS. ABS itu berarti absolute ya. ABS dalam kurung ini. Gitu kan. Kemudian kita drag. Gitu kan. Selesai, ya kan? Nah, habis itu perhatikan. Nih, kalau kalian nggak hati-hati, ya, kalian pasti akan jumlahkan ini. Padahal ini ada frekuensinya, ya kan? Berarti kita harus kalikan dulu ini dengan frekuensinya. Nah, ini kita kalikan dulu dengan frekuensinya. Nah, kemudian kita drag ke bawah, gitu kan? Nah, sudah. Dan kita sum di sini, sum. Oke. Nah, 13,45 ya. Jadi 13,45 dibagi sama berapa? Di sini 11 ya. Nah, ini harusnya 13,45 dibagi 11 dapat 1,223. Kita bagi 11. Kita bagi 11. Nah, dapatnya adalah 1,223 ya kan, sama aja. Nah, udah terbukti ya untuk yang pertama ya. Kalau gitu nanti jangan lupa ya, kamu kasih kotak. Kalau kamu mau bikin kasih nama boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi ini maksudnya yang ini kasih nama, nggak kasih nama juga nggak apa-apa. Tapi kasih kotak ya, kasih kotak dan ini dikasih warna lain. Ini menyimpulkan ini adalah RS-nya. Kita bikin RS. Jadi caranya begitu. Nanti ngumpulinnya kan dengan email, jadi nanti dengan Excel-nya ya ke saya, gitu. Nah, tulis di sini, berarti ini soal nomor berapa nih? Nah, kalau kamu kan soal nomor berapa, kalau aku kan jelasin materi ya. Nah, ini RS. Gitu ya. Kita tambahin data tunggal. Data tunggal, karena kan masih data tunggal. Oke, selesai. Nah, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya, soal yang ini. Masih data tunggal dia. Ya, disuruh mencari standar deviasi. Nah, perhatikan, kalau nggak disebutin dia itu apa sampel ya, anggap aja dia populasi. Jadi kamu pakai rumus yang ini nih, tau kuadrat sama dengan 1/n dikali sigma i dari 1 sampai n dalam kurung xi dikurang x bar kuadrat. Nah, rumus ini aku mau copy. Aku copy ke sheet kedua. Ya, tuh. Aku gedein, zoom 2200. Nah, udah ya. Nah, aku ke data tunggal sini, aku copy. Kenapa? Kita masih butuh ini. Kita copy sini, pindah ke sheet kedua, kita paste, tapi paste-nya paste value ya. Nih, values. Nah, tuh. Jadi enggak kalau paste values ya cuman formulanya enggak kamu copy gitu. Jadi datanya aja gitu. Nah, ini sudah. Oke, nah sekarang kita mau cari tau kuadrat ini atau standar deviasi ya, ragam dulu ya. Caranya adalah di sini kan berarti dia butuh xi dikurangi x bar, xi dikurangi x bar, xi-nya ini gitu kan, ya kan, x bar-nya ini, tapi kuadratin. Caranya gimana? Kamu bisa pakai satu cara boleh, satu kali cara. Jadi caranya dikurungin dulu ya. 4 dikurangin 6,55 ya kan, karena x bar-nya 6,55. Kemudian pakai copy itu shift 6 ya. Copy itu shift 6. Copy shift 6 2. Ini maksudnya pangkat 2 gitu. Kemudian enter, selesai. Ya. Ini kita turunin, selesai. Dah. Kita kasih kotak dulu, kita tengahin biar rapi. Nah, setelah itu kamu kalikan dengan F-nya ini gitu ya. Kalikan, jangan lupa karena datanya ini bukan data yang tunggal-tunggal banget, dia sudah ada frekuensinya. Nah, kalau nggak dikalikan salah. Oke. Nah, sudah.
Habis itu kita sum aja di bawah. Kita sum. Nah, ini dia hasilnya. Jangan lupa kita ini kan. Nah, oke, sudah. Nah, sudah ini sebenarnya adalah bagian dari sini gitu kan. Belum dibagi N. Nah, sekarang kita bagi dengan N. Bagi N-nya berapa sih? N-nya 11. Dapat 2,066. Kita 3 angka dengan koma. 2,066. Kita cek ke sini. Nah, ini belum dihitung ya. Jadi saya nungguin ini. Tadi 8-nya 2 ya kalau nggak salah ya. Ini 8-nya 2. Jadi berapa hasilnya? 2, berapa tadi? Nah, ini saya sekalian hitung nih. 2,066. 2,066. Udah. Nah, selanjutnya untuk mencari standar deviasi ya, itu berarti tinggal atau simpangan baku berarti akar dari varians ya. Ya udah kita akarkan. Berarti ini saya tulis sama dengan Oke, kemudian ini saya insert ini equation. Oke, ini adalah 2,066. 2,066 berapa sih? Nah, kita cari di sini, kita akarkan. Nah, sini ya. Sama dengan ke atas ya. Kemudian kita pakai lagi shift 6. Akar itu kan pangkat setengah ya. Akar itu kan sudah pangkat setengah. Kita kurung berarti setengah itu 0,5 gitu. Sudah dapatnya adalah 1,437. Berarti di sini adalah tadi nih 1,437. Selesai. Ini adalah standar deviasi atau mencari varians. Adalah atau simpangan baku, yaitu akar dari varians. Sudah selesai dari sini. Sekarang kita akan menjelaskan tentang menghitung tentang ini ya, ini sudah nggak masalah, clear, ini juga udah clear, ini simpangan rata-rata. Oke. Nah, data ini. Data ini sebelumnya saya copy dulu. Kita masukkan ke Excel. Sheet selanjutnya. Nah, ini tadi kita mencari ragam. Kasih nama ya, ragam data tunggal. Ragam berarti kan kecil juga simpangan baku. Nah, sekarang ya ini di sini saya copy dulu. Oh, datanya begitu. Rapi. Oke, ini datanya begini. Dia butuh gede. Oh. Nah. Waduh, kenapa begini nih? Ini kenapa nih? Bentar ya. Ini datanya kita rotate aja 15 ya. Nah, kita kecilin, gue minta dikecilin. Oke. Ya. Nah, ini saya view-nya saya gedein. View-nya saya kasih 200%. Oke. Kelihatan kan? Dah, selesai, beres. Ini biar nggak pusing-pusing, kagak usah pakai warna. Format cell kita ganti number. Oke, fill color. Oh, begitu ya. Kita biarin deh. Biarin. Nah, ini nggak usah pakai frekuensi kumulatif, di delete saja. Sudah. Sebentar. Oke, sudah ya. Nah, cukup ini aja, nilai sama F ini. Nah, yang kita cari itu adalah apa sih? Sebentar, wait. Kita cari apa tadi tuh? Rata-rata simpangan ya? Ya, rata-rata simpangan. Copy. Cari sini. Kita masukin ke sini rumusnya. P. Oke, ini ya. Di R sama dengan mau Jumatan ya.
Ya, aku selesaikan sebelum ini kok. Selesai kok. Bentar lagi. Nah, FI kali XI dikurang X bar. Nah, dari sini berarti kan kamu butuh X bar. Nah, bagaimana cara mencari X bar? Itu udah diajarin kemarin sebenarnya. X bar itu berarti kan XI dikali FI. Nah, gitu ya. Kita kalikan saja. Nah, kita nggak bisa cari XI. Kenapa? Karena nilainya dalam rentang. Nah, X ini kita cari dulu sebenarnya. XI dulu cari. XI itu adalah nilai tengah. Di sini definisi XI adalah nilai tengah. Kalau datanya tunggal, langsung kita bisa tunjuk ya. Kalau untuk datanya bentuknya interval, harus ada perwakilan. Perwakilannya nilai tengah. Nah, bagaimana cara mencari nilai tengah? Kemarin sudah diajarin. Jadi, data tertingginya berarti 50, dikurangi 45, kan? Kemudian dibagi 2. Dibagi 2, dikurangi, ditambah. Bagi 2. Bagi 2. Oke. Nah, seperti itu ya. Nanti kita drag aja semuanya. Selesai. Dia nggak mau. Oke. Nah, sekarang kita kalau mau gampang, ini kita cari berapa sih panjang kelasnya? Ini panjang kelasnya berapa? 45, 46, 47, 48, 49, 50. 6 ini ya. Langsung aja kita tambahin yang sini. Ini tambahin 6. Nah, gitu. Nanti otomatis dia circular. Nah, gitu. Nah, udah bener ya. Nanti dari sini kita kalikan XI dikali FI. Sudah dapat ini kan, kita carikan XI dikali FI. Nah, ini kita kalikan data tengahnya dengan frekuensinya. Frekuensinya ini. Nih. Tuh. Ya, kemudian kita langsung turun sini. Kenapa pakai Excel tuh enak banget. Terus kemudian tuh, sama aja langsung selesai. Sudah ya, betul. XIFI, betul. Nah, ini kita kotakin, kita blur, dan ini kita kasih warna. Nah, ini sebenarnya adalah bagian yang di sini. Oh, sorry, ini, sorry. Oke. Ini baru kita cari rata-rata, maaf ya, baru rata-rata. Rata-rata di sini nih, cari. Berarti kita bagi sama 100 ya kan? Nah, dapatnya 68,68. Ini baru rata-rata. Dari situ, kamu cari yang sekarang langkahnya adalah XI dikurang X bar. Ya. Bisa ditulis, kalau masih bisa ditulis, kebanyakan ditulis. X bar itu kan nggak bisa ditulis gitu kan. Gini. Maksudnya harus pakai equation gitu. Nah, ini aku tulis gini lah. Nah, nggak apa-apa, nandain. Nah, berarti nanti ini kita kurangin. Nih, X-bar-nya ini kan 68,68. 68,68. Nah, gitu. Ini belum di absolut ya. Ini belum di absolut. Nah, ini anggap ini belum di absolut. Oke. Dah. Kemudian ke bawah. Selesai. Tengah-tengahin deh. Tuh. Udah tuh. Ya, gitu kan. Nah, habis itu baru diamutlakan. Jadi kita copy. Kita mutlakan di sini. Mutlakan berarti pakai tanda beginian. Push. Oke, kita pakai tanda beginian ya. Nah, gitu. Tanda absolut namanya. Nah, gitu kan. Ya udah, kita ABS aja. ABS absolut. Nah, enter. Selesai. Turunin scroll. Nah, udah. Terus kasih lagi kotak. Oke, sudah di tengah-tengahin. Nah, habis itu dia perlu dikalikan FI. Nah, gitu. Jadi yang ini kalikan dengan FI. Ini kalikan dengan FI. FI itu ini. Tuh. Enter. Udah, selesai. Nah, udah. Terus kemudian tutup. Nah, sudah. Nah, baru situ kita butuh sum di sini. Sum di sini. Nah, kita tambah ini. Nih. 28,56. Gitu ya. Nah, sudah selesai sebenarnya di rumus ini nih. Nih, rumusnya di sini. Nah, sudah selesai di rumus atas ya. Tinggal dibagi N.
Gitu. Ingat, kalau nggak diinformasikan dia merupakan sampel, anggap populasi. Jadi nggak usah N-1. Gitu. Berarti dibagi 100. Kita bagi 100. Selesai, dapat 6,28,56. Diwarnain kuning. Kasih namanya RS. Udah. Nah, kasih nama sheet-nya di sini. RS kelompok. Ya, selesai. Nah. Oke. 6,286. Kenapa ini enggak? Nah, nih sama ya. 6,286. Ini kan kalau di buletin kan 6. Oke. Selesai. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya adalah untuk mencari simpangan baku ya dan ragam. Jadi cari ragam dulu. Ini copyin dulu ya. Kita copy dulu ya ini. Ya, kita copy ini. Jadi kita masuk ke worksheet yang selanjutnya. Kita jangan lupa ya, pastenya paste values. Kalau nggak paste values nanti formulanya ditarik sama dia, nanti bingung. Zoom-nya kita naikin 20%. Oke, sudah. Nah, terus kemudian ini kita border. Udah, kita border tengahin dah. Tuh. Dah. Kita ambil rumusnya. Mana rumusnya? Ini ya. Ini rumusnya. Karena kita nganggap dia populasi. Kita ambil yang ini. Tapi kalau informasinya harus dijadikan sampel. Gampang kok. Cuma tinggal tidaknya dikurangin 1 aja N-nya. Yang tadinya 100 jadi 99 gitu. Nggak ada yang susah. Sudah. Nah, ini apa nih? Oh, ini adalah rata-rata ya. Ini rata-rata nih. Kasih warna. Ini rata-rata. Tapi angka awalnya sekarang kita sudah dapat begini, kita kurangkan XI dengan X bar. XI itu yang mana nih? XI. Nih, kita kurangkan XI dikurangin X bar. Sebenarnya ambil yang tadi juga bisa. Oke, nggak usah pakai ditarik, ini aja 68,68 gitu. Yang tadi juga bisa sih sebenarnya upload itu. Ya udah lanjut. Nah, tuh. Ya, ini baru XI dikurang X bar ya. Kemudian mintanya dikuadratkan. Berarti yang di sini nih kuadratkannya. Jadi ini kuadratkan berarti pangkat 2, berarti shift 62 gitu aja. Tuh, tarik bawah. Nah, jangan keburu-buru sum dulu. Sum itu. Kenapa? Harus kalikan dengan F dulu. Kalikan dengan F. Kalikan F mana nih? F. Bintang tahu kan? Kali itu kan bintang. Shift 8 ya. Shift 8 dikalikan dengan ini nih. Selesai. Kalikan. Nah, udah. Nah, ini sudah yang FI, XI dikurang X bar. Ya kan? Ini aku giniin, baru di sum di sini. Nah, tuh kita iniin. Selesai. Ini adalah yang sudah yang di sini, gitu ya. Diulang lagi ya. Jadi yang pertama XI dikurang X bar nih. Yang ini XI dikurang X bar. Kemudian XI dikurang X bar dikuadratin. Nih, dikuadratin kan pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan FI dengan ini. Kemudian disamkan, ya kan? Nah, kemudian hasilnya dibagi dengan N-nya. N-nya berapa? 100. Bagi dengan 100. Udah dapatnya 63,68. Kasih warna apa? Oh ya, kuning aja lagi boleh. Ini nyebutnya apa tadi? Ragam. Nah, udah gitu. Tulis. Nah, sekarang kita cari standar baku, simpangan baku SB. SB berarti akar dari ini. Ya udah. Dari ini pangkat 2 0,5 pangkat setengah tuh selesai 0,98045 begitu ya, kira-kira begitu. Sekarang kita cek coba ke sininya, kita cek di sini ya, di sini 63,68 yes,
Nah, kalau kamu bagi dengan, kalau jadi dia sampel, berarti kurangin aja dengan 1, jadi 99. Yang tadi dibagi 99, dapatnya segini. Gitu ya. Terus kemudian, oh sudah. Nah, dia di sini aku belum jelasin tentang mencari simpangan bakunya, tapi nggak apa-apa. Di sini sudah dijelaskan di Excel-nya. Ya. Kira-kira seperti itu aja. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk tugasnya. Ya, nanti kita tanya di grup aja ya, kalau misalnya ada yang belum jelas. Ya. Jadi saya lihatkan lagi tugasnya nih. Ini tugasnya ada 5. Tunggu, mana tadi? Nah, ini tugasnya ada 5 ini. Ya, ini kalian pakai Excel nggak apa-apa, walaupun dia data tunggal pakai Excel aja. Pakai Excel boleh. Tuh. Ya, pakai tools ya. Kalau kalian bisa pakai SPSS lebih bagus lagi. Kira-kira seperti itu ya kuliahnya. Saya akhiri ya. Atau ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Berarti itu ngirim tugasnya pakai Excel ya, Bu? Pakai Excel dan coret-coretan boleh. Oh, iya, jadi Bu. kamu pakai kertas. Saya nggak minta kamu pakai Word diketik-ketik angkanya, nggak nyiksa begitu saya. Itu kan repot ya, banyak rumus pakai equation. Nah, tulis aja manual, tapi saya liatin juga Excel-nya. Jadi kamu kirim dua file JPEG yang hasil foto sama hitung-hitungannya. Paham? Paham ya? Oke. Kira-kira seperti itu ya. Al nggak bertanya, Al? Biasanya ketua kelas bertanya nih. Enggak, Cukup Bu. ya, Al? Iya, cukup, Bu. Ya Paham, udah. Bu. Nanti Ya. lihat videonya aja lagi, diulang lagi ya. Iya, Bu. Oke, saya akhiri sudah mau sholat Jumat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.